Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Yang seandainya kita mau menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastilah kita tidak akan mungkin bisa untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan pernah mungkin bisa untuk menghitungnya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Di pertemuan yang telah lalu, kita membahas 3 ayat dari surat An-Naba, yaitu ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-6 bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dengan semua fasilitas yang ada. Untuk siapa? Untuk makhluknya, khususnya untuk kita sebagai manusia. Kemudian di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah juga menciptakan gunung-gunung yang mana Allah menjadikannya sebagai pasak untuk bumi agar seketika tidak hancur dan tetap kokoh. Pertanyaannya, untuk siapa lagi? Untuk maslahat manusia. Dan kemudian ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Lagi-lagi untuk maslahat manusia, agar kita merasa tenang dan dengannya kita mendapatkan keturunan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungi, patut kita untuk tadabburi, agar keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan ketika keimanan kita semakin berkualitas, maka kita menjadi hamba yang tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun pertemuan kali ini insyaallah kita masih akan membahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian subata, sebagai subata. Apa itu subata, Pak? Di dalam kitab ini dijelaskan, subata artinya qati'an litta'am, sebagai pemutus rasa capek. Artinya adalah penghilang rasa lelah, penghilang rasa capek. Tuhsalu bihi rahatu lil jismi min ana'i sa'i fin nahari fi talabil ma'ash. Dengan adanya tidur, badan menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi nyaman dari sebelumnya. Merasa capek, merasa lelah akibat kerasnya kegiatan di siang hari dalam mencari rizki, bekerja dan lain sebagainya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa, Pak, yang namanya tidur. Terlebih ketika tidur di mana, Pak? Di majelis taklim. Ya, akan lebih terasa nikmat lagi. Ya, ini bahasa uyunya seperti itu. Sehingga ada ustadz yang mengatakan, bercerita, saya ditelepon oleh seorang jamaah. Ya, curhat. Ustadz, saya merasa sulit tidur. Nampaknya dia insomnia, Pak. Berhari-hari nggak tidur, nggak bisa tidur. Ya sudah, kata ustadz tersebut. Nanti besok datang ke jadwal kajian saya ya. Datang. Ya, setelah kajian selesai, orang ini ngerasa bahagia. Kenapa? Bisa tidur di majelis taklim. Insya Allah. Dan tidur akan terasa nikmat bagi orang yang menderita insomnia, Pak. Insomnia itu orang yang memang susah tidur. Maka ketika Allah berikan tidur baginya, seolah-olah Allah memberikan dunia dan seisinya bagi dirinya. Insya Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan tidur ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang gak ada yang bisa menciptakan tidur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidur-tidur kalian di malam hari dan di siang hari. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Selain itu, tidur adalah dijelaskan sebagai al-mautatus sughra. Apa itu al-mautatus sughra? Adalah kematian kecil. Ya. Di mana saat tertidur manusia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang juga orang yang niatnya tidur namun sudah tidak bangun lagi ya. Sekalinya bangun, sekalinya bangkit di alam barzakh, di alam kubur. Sering terjadi demikian, Pak. Yang pada hakikatnya tidur ini adalah kematian kecil. Dan di saat orang tertidur, Allah cabut nyawanya. Tentu ada hikmah di balik tidur ini, Pak. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa jiwa-jiwa yang mana sudah ditetapkan ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga mencabut jiwa-jiwa, mencabut nyawa dari jiwa-jiwa yang belum ditetapkan kematian atasnya. Namun di saat mereka tertidur. Kemudian Allah menjelaskan, melanjutkan firman-Nya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan nyawa-nyawa orang-orang yang telah ditetapkan kematian atasnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah mengirim nyawa-nyawa ke raga-raga hingga ajalnya tiba. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tentu di sini ada hikmah yang luar biasa.
Ada faidah yang luar biasa dari ayat ini. Apa faidahnya? Setidaknya kita diingatkan bahwa kita akan mati. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, Pak. Dibuktikan setiap kali kita tidur dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak, Pak. Ya. Dan kita pun diingatkan bahwa setiap kita pastilah akan mati. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak muda, baik yang muda ataupun yang tua. Baik yang kaya ataupun yang miskin. Baik yang sehat ataupun sakit. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Sepakat tidak, Pak? Ya, pasti. Ya. Bahkan banyak orang yang takut dari kematian. Seolah-olah ia ingin lari dari kematian. Namun sayangnya nggak bisa, Pak. Walau hanya satu jengkal. Kita nggak bisa lari dari kematian. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya ia akan mendapati kalian. Dan kita pun nggak bisa juga sembunyi, Pak, dari kematian. Ya. Hatta kalaupun seorang raja yang mana dia tinggal di istana, dijaga oleh bala tentara yang kuat, namun ketika ajalnya sudah tiba, pastilah dia akan mati juga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Walaupun sekiranya kalian berada di balik benteng yang kokoh, tetap saja maut pasti akan mendapati kita, Pak. Dan kita pun nggak bisa meminta kepada Allah untuk mengakhirkan atau menunda kematian kita. Walau hanya sesaat. Barangkali kita meminta, ya Allah, nanti ya Allah, kita inginnya matinya nanti. Ya, ingin menikah dulu misalkan yang jomblo. Ya, ingin punya rumah dulu yang belum punya rumah. Ya, ingin ini dan itu dulu yang belum melakukan ini dan itu. Belum lagi dosanya banyak, belum taubat, ya Allah. Nanti ya Allah matinya, ya Allah. Gak bisa, Pak. Atau bagi kita yang sudah bosan hidup di dunia misalkan. Karena bertubi-tubi masalah datang. Lalu meminta kepada Allah untuk disegerakan kematian. Itu pun gak bisa, Pak. Kenapa? Karena setiap kita ya memiliki ajal. Batas waktu yang sudah ditentukan. Dan itulah kematian kita. Pada saat itulah kita mati. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Dan setiap umat ini memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajal mereka datang, ketika ajal mendatangi kita, apa yang terjadi? Kata Allah, "La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Mereka tidak bisa menunda kematian mereka walau hanya sesaat. Walau hanya sedetik sekalipun, Pak. Kita nggak bisa menunda. Hatta malaikat maupun nggak bisa menunda kematian kita, Pak. Wala yastaqdimun. Dan kita pun nggak bisa memajukan kematian kita walau hanya sesaat. Karena memang kematian adalah sebuah kepastian bagi kita. Siapapun kita. Namun bukanlah kematian, Pak, yang paling kita khawatirkan. Bukanlah kematian yang paling kita takutkan. Yang seharusnya kita takutkan. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah bagaimana nanti keadaan kita di alam kubur. Di saat di dalam alam kubur itu,
banyak orang-orang yang disiksa di dalamnya. Karena kelak setelah mati, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang sempurna bagi amalan kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Maka kami akan membalas dengan sempurna ganjaran-ganjaran kalian pada hari kiamat. Sehingga banyak yang takut, Pak. Dan harusnya kita mengkhawatirkan keadaan kita nanti dalam kubur. Di saat banyak orang-orang yang disiksa, ada yang tiap harinya dihancurkan kepalanya, Pak. Banyak. Banyak yang setiap hari dihimpit dengan tanah kubur. Sehingga tulang rusuknya remuk, Pak, di alam kubur. Belum lagi ada lagi yang hari-harinya ditenggelamkan di sungai darah. Yang mana ketika ia muncul di permukaan, Allah lempari mulut-mulut mereka. Sehingga mereka tenggelam kembali. Maka pantaslah sahabat yang mulia Utsman bin Affan menangis, Pak. Ketika diingatkan alam kubur, ketika ia berada di sisi kuburan, Utsman bin Affan menangis. Padahal kita sama-sama kenal, Pak. Ya. Siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat Nabi yang mulia. Plus beliau juga menantunya Nabi SAW. Di mana Utsman bin Affan memiliki keutamaan yang banyak. Betul beliau orang yang kaya. Tetapi dengan hartanya beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikisahkan, ya, banyak kisah-kisah yang menarik dari apa yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya, Utsman bin Affan, ya, pernah menginfakkan hartanya saat perang Tabuk, Pak. Jumlahnya itu 300 ekor dan 1000 dinar. Kira-kira berapa miliar, Pak? Mungkin ada ya kira-kira 10 miliar. Ini Utsman bin Affan. Jarang kita mendengar saat ini yang ada, ya, seseorang yang bisa menginfakkan dengan harta yang miliaran rupiah. Jarang sekali. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ada kisah yang menarik pula dari Utsman bin Affan ini. Suatu ketika penduduk Madinah sedang mengalami kekeringan total, Pak. Ya. Banyak sumur-sumur yang awalnya itu, ya, ada airnya yang sangat cukup, ya, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun ketika kekeringan datang, ya, sudah ikut kering juga airnya. Sehingga saat itu kaum muslimin ketika ingin memenuhi kebutuhan airnya, maka mereka harus membeli air kepada seorang Yahudi yang memiliki sumur. Hingga terdengarlah oleh Rasulullah SAW cerita demikian bahwa kaum muslimin, ya, beli air kepada orang Yahudi. Rasul nggak terima. Akhirnya, ya, mengkoordinasi, ya, mengumumkan kepada para sahabat Nabi di antara Utsman bin Affan bahwa siapa yang bisa membeli sumur tersebut kemudian diperuntukkan bagi kaum muslimin, maka jaminannya surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat itu tergerak hatinya untuk membeli sumur tersebut. Namun nyatanya alot, Pak. Ya, orang Yahudi nggak langsung tuh ngasih, ya. Ketika ditawar, akhirnya Utsman bin Affan memberanikan diri untuk membeli sumur itu dengan harga yang mahal, yang nggak umum, nggak wajar harganya. Berapa, Pak? 12.000 dirham dari kantongnya Utsman bin Affan. Itu pun nggak semua sumur, nggak seutuhnya sumur itu milik Utsman, bukan. Tapi hanya sebagian saja, setengah saja. Setengahnya milik orang Yahudi, setengahnya milik Utsman bin Affan. Akhirnya, ya, dijadwal. Pemakaiannya itu dijadwal. Satu hari jatahnya Utsman bin Affan. Kemudian di hari berikutnya jatahnya orang Yahudi. Di saat jatahnya Utsman bin Affan, maka sumur tersebut, ya, digratiskan airnya, Pak. Bagi seluruh kaum muslimin yang membutuhkan air.
Maka berbondong-bondong kaum muslimin mengambil air di dalam sumur tersebut ketika hari jatahnya Utsman bin Affan. Banyak mereka mengambil untuk stok di hari-hari berikutnya. Sehingga ketika hari berganti, beralih kepemilikannya milik orang Yahudi, sepi. Yang dulunya ramai, beli kepada orang Yahudi, sepi sekarang. Nggak ada yang beli. Karena sudah cukup airnya. Ketika jatahnya Utsman, mereka punya stok. Nah, ini cerdasnya Utsman bin Affan, Pak. Luar biasa. Sehingga apa? Orang Yahudi ini bangkrut. Nggak dapat untung. Nggak ada yang beli. Akhirnya ditawarkan seutuhnya kepada Utsman bin Affan. Untuk separuh ini dibeli mangga dengan harga 8.000 dirham. Dibeli lagi sama Utsman bin Affan, Pak. Sehingga seutuhnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Masya Allah. Sehingga ada solusi dari Utsman bin Affan. Masya Allah. Dan perlu kita tahu bahwa Utsman bin Affan sampai saat ini memiliki rekening, Pak. Di Saudi sana ada salah satu rekening dengan nama sahabat Nabi. Siapa namanya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan nggak tanggung-tanggung. Rekeningnya itu memiliki saldo yang fantastis jumlahnya, Pak. Di tahun 2020 kalau tidak salah atau 2021 itu totalnya itu 2 triliun lebih. Di mana rekening itu digunakan untuk menampung keuntungan yang didapat dari bangunan atau hotel yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, juga kebun kurma yang jumlahnya itu kurang lebih pohonnya itu ada 1.500 sekian pohon kurma. Jadi kalau panen kemudian dijual kurmanya, maka untungnya itu dimasukkan ke rekening tersebut. Dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, yang mana keuntungannya itu, hasilnya itu untuk kebutuhan fakir dan miskin. Untuk kebutuhan umat. Masya Allah. Harusnya ini menjadikan pelajaran buat kita. Bahwa yang namanya sedekah, itu Allah akan makmurkan. Gak ada mungkin, gak ada kamusnya. Orang yang sedekah makin miskin. Makin bangkrut, gak ada. Ini janji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba, menghancurkan riba, wa yurbis shadaqah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memakmurkan sedekah. Buktikan, Pak. Sedekah sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menganugerahi keberkahan yang banyak pula. Memakmurkan harta Bapak sekalian. Buktikan. Utsman bin Affan sudah membuktikannya. Orangnya sudah di akhirat. Sudah di alam barzakh. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun hartanya masih mengalir deras hingga saat ini. Luar biasa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini Utsman, Pak. Ketika beliau dengan segala kebaikan yang luar biasa yang beliau miliki, beliau masih menangis ketika melihat kuburan, Pak. Beliau masih menangis ketika berada di sisi kuburan. Sehingga dikatakan kepadanya, Tudhkarul jannatu wan nar wa la tabki. Engkau diingatkan surga, wahai Utsman. Engkau diingatkan neraka, namun engkau enggak menangis. Wa tabki min hadza. Namun engkau menangis ketika engkau berada di sisi kuburan. Apa yang dikatakan Utsman, Pak? Beliau menjawab dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di akhirat itu banyak persinggahannya, Pak. Setelah kita mati, kita di alam barzakh. Setelah di alam barzakh nanti hari kiamat, ketika sangkakala, yang kedua ditiupkan. Kemudian manusia dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan telanjang. Setelah itu mereka juga akan diadili.
segala perbuatannya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ada yang beruntung, ada yang enggak beruntung, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak orang-orang yang keadaannya menyedihkan nanti dalam mahsyar. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, melanjutkan jawabannya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika seseorang itu lolos, jika seseorang berhasil di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian berhasil menjawab dengan jawaban yang baik, lalu Allah berikan nikmat, maka dianggap lolos, Pak. Apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan? Fama ba'dahu aisaru minhu. Maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah lagi untuknya, Pak. Orang yang lolos di kuburan, maka di alam mahsyar akan lolos dari segala tuntutan ya, di pengadilan akhirat. Demikian seterusnya hingga dia melewati sirat dan masuk ke dalam surga. Lalu Utsman bin Affan melanjutkan jawabannya. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Maka ketika seseorang itu tidak lolos, tidak berhasil di akhirat, ia gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, sehingga Allah siksa dengan seberat-beratnya siksaan, maka di kehidupan setelahnya Allah akan menyulitkan dia. Dan lebih sulit lagi daripada di alam kuburnya, Pak. Maka, Pak, keberhasilan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah manakala kita sukses di alam kubur. Bukan sukses sekarang ini. Bukan ketika kita berhasil ya memiliki jabatan yang mentereng di perusahaannya. Bukan. Ya. Betul itu nikmat. Tapi tidak menjadi patokan. Apakah kita berhasil tidak di akhirat nanti. Namun keberhasilan yang hakiki adalah ketika kita berhasil di alam kubur, Pak. Karena barang siapa yang berhasil di alam kubur, pasti dia akan berhasil di alam mahsyarnya. Hingga kemudian mereka masuk ke dalam surga. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Inilah yang kita khawatirkan. Ya. Mati itu pasti, Pak. Ya. Betul, ya. Kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak kematian, untuk memperbanyak mengingat kematian. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa aktsiru dzikra hadimil ladzat, dan perbanyaklah mengingat sebuah hal yang dapat menghancurkan kelezatan, memutus kelezatan. Karena memang ada kebaikan yang banyak ya. Ketika kita banyak memikirkan kematian. Di antara kebaikan yang kita dapat adalah ketika kita sering-sering mengingat bahwa kita akan mati, kita akan lebih serius menjalani hidup. Kita akan bisa lebih memanfaatkan apa-apa yang kita miliki. Jika itu sebuah harta, maka kita akan infakkan dengan baik. Kita sedekahkan dengan baik. Jika itu sebuah waktu, maka kita akan manfaatkan waktu dengan baik. Untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk bisa berzikir, untuk bisa membaca Al-Quran, ya, dan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Berbeda dengan orang yang tidak mau memikir mati, malas untuk mikir mati, maka tidak ada motivasi dalam hati untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sering mengingat kematian, Pak, jika ia adalah orang yang memiliki kenikmatan yang banyak, maka dia tidak akan bisa terperdaya oleh nikmat yang dia miliki. Tidak bisa terperdaya oleh harta yang dia miliki. Justru dia bisa memanfaatkan hartanya dengan baik. Dan sebaliknya, orang yang barangkali kehidupannya itu susah, sering ditimpa musibah, ketika ia banyak mengingat kematian, maka dia akan sabar dan bisa berpikir jernih bahwa ya segala sesuatu yang ia rasakan berupa pahitnya kehidupan akan ada batasnya. Sehingga dia bisa bersabar menjalani hari-harinya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum.
Kematian adalah sesuatu yang pasti bagi kita. Sehingga kita dituntut untuk berbekal, Pak, dalam menghadapi kematian. Ya. Terlebih ya dari apa yang kita miliki dari sisa umur hidup kita. Maka perlu kita ingat, perlu kita catat bahwa segala penentu dari amal kita adalah di akhirnya. Yang paling menjadi penentu, yang paling potensial adalah sisa-sisa umur kita, Pak. Di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya, Pak. Maka setiap kita ini dalam rangka menjalani hari-hari terakhir kita. Sepakat tidak, Pak? Mungkin ada di antara kita yang hidupnya cuma tinggal beberapa bulan lagi. Ya, Pak ya? Mungkin ada di antara kita yang sisa umurnya hanya beberapa tahun lagi. Mungkin saja. Dan mungkin bisa jadi ada di antara kita yang sisa umurnya tinggal beberapa hari lagi, Pak. Maka orang yang cerdas akan bisa memanfaatkan hari-hari yang tersisa dalam kehidupannya untuk menjalankan ketaatan. Sehingga diharapkan Allah mematikan ia, mewafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Yubhatsu yamutu kullu abdin ala ma'asha alaihi. Ya. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan ia hidup. Kalau orang yang mengisi hari-harinya untuk amal soleh, maka ia memiliki potensi yang besar, Pak, untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Berbeda dengan orang-orang yang mengisi hari-harinya untuk suatu hal yang sia-sia, terlebih dosa, maka dia memiliki potensi untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak diharapkan oleh kita. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya Allah mengharapkan kita, menghendaki kita agar kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah manggil kita, Allah menyeru kita. Dan kalau kita merasa beriman, pastilah kita akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Apa yang Allah serukan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira, Pak, kita orang yang sudah bersyahadat, sudah beriman sejak kecil, kemudian memiliki jaminan mati pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan tunduk kepada Allah. Belum tentu. Meskipun kita memiliki harapan besar kepada Allah, agar Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan Islam. Namun nyatanya ada apa? Di rangkaian sejarah, ya, membuktikan banyak orang-orang yang dulunya soleh, ya, dulunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak bisa menjaga keimanannya sehingga mati dalam keadaan murtad. Ada sebuah kisah yang menarik, Pak, dan patutnya dijadikan pelajaran oleh kita. Bahwa dahulu ada seorang tabi'in yang mulia namanya Abdah bin Abdurrahim. Beliau mengisahkan bahwa di saat prosesi perang, ya, melawan orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasrani saat itu, ada seseorang pemuda yang dikenal kesolehannya, di mana siang harinya diisi untuk membaca Al-Quran dan berpuasa. Kemudian di malam harinya ia isi untuk qiyamul lail, mengisi malamnya untuk sholat, untuk sujud, untuk berzikir. Namun suatu ketika dalam perjalanan jihadnya, ia mendapati wanita Nasara. Ia jatuh hati pada pandangan pertama.
Lalu apa yang dikatakan oleh pemuda saleh ini pada wanita tersebut? Wahai wanita, bagaimana caranya aku mendapatkanmu? Bagaimana caranya aku menujumu? Apa kata wanita tersebut? Engkau masuk agama Nasara, niscaya aku menjadi milikmu. Na'udzubillahi min dzalik. Nyatanya pemuda yang soleh ini lebih memilih wanita ini daripada mempertahankan keimanannya, Pak. Keluar murtad dari Islam dan menikahi wanita tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dahulu dia adalah menjadi orang yang soleh. Siang hari diisi dengan puasa, membaca Al-Quran. Bandingkan dengan kita, Pak. Bagaimana siang harinya kita isi? Bagaimana malam harinya kita isi? Kita gunakan. Maka dari itu, hendaknya kita mengemis kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjaga, mempertahankan keimanan kita, keislaman kita. Dengan apa? Dengan ketaatan dan ketaatan. Karena terjaganya keimanan kita, Pak, yaitu dengan ketaatan dan ketaatan. Rajin sholat 5 waktunya, juga dengan sunnah-sunnahnya. Rajin baca Quran, rajin hadir di majelis ilmu dan mengamalkan ilmunya. Terus demikian. Karena yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam hari libasa sebagai pakaian. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh muallif hafizahullah taala di dalam kitab ini, ai libasan bermakna ai satiran lil kauni wa mughattiyan lahu bi dhalamihi. Adalah penutup ya bagi alam ya. Di mana dia itu sebagai penutup dengan kegelapannya, bi dhalamihi dengan kegelapannya. Ya, mungkin sebelum ada lampu, sebelum ada listrik, ketika malam hari tiba, benar-benar ya, gak ada yang terlihat, gelap gulita. Sampai diceritakan ya di Arab sana ya, dulu ketika belum ada listrik ya, ketika malam hari tidak jarang ya, banyak ya dari kalangan laki-lakinya itu ya telanjang dada ya, menikmati suasana malam karena gak kelihatan, paling suaranya saja ya. Namun berubah ketika setelah ada listrik, nggak mungkin. Kemudian buka baju begitu ya, akan terlihat. Ya. Dan ini tanda kekuasaan Allah, Pak. Adanya malam hari. Nggak bisa, nggak ada yang bisa menciptakan malam hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjadi orang yang berpikir begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan bumi dengan segala fasilitas. Allah bisa menciptakan gunung, Allah bisa menciptakan kita dengan berpasang-pasangan, Allah menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Sendirian, Pak. Sendirian. Ya. Sedangkan yang manusia, untuk membangun masjid yang megah ini, kira-kira butuh berapa lama? Dan butuh berapa banyak orang? Sedangkan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini sendirian. Kurang apa lagi? Harusnya kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Bisa jam berapa? Bisa beberapa menit lagi? 3 menit lagi. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami menjadikan siang hari untuk
mencari ma'isha. Ma'isha, mencari ma'isha adalah untuk mencari penghidupan. Ya. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan, ma'asha artinya ay waqtan lil ma'isha was-sa'yi wat-takassubi wal harakah wal amali. Adalah sebagai waktu untuk mencari penghidupan, untuk bekerja, untuk berdagang, untuk bertani, untuk berlayar, dan untuk beraktivitas, untuk bergerak dan beramal. Ya. Kemudian di malam harinya mereka istirahat. Ya. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat dalam Al-Quran. Ya. Sehingga ketika ada orang yang berlaku terbalik, ya, ketika malam harinya untuk bekerja, ya, dan siang harinya adalah untuk istirahat, maka ada sesuatu yang jengkel dalam tubuhnya, Pak. Ya, ada ketidaknyamanan. Ya, ini secara umum, berbicara umum ya, Pak ya, berbicara umum demikian. Ya. Beda antara tidur siang dengan tidur malam. Kalau tidur malam itu akan mendapatkan efek yang luar biasa, ya, bagi tubuh kita, akan merasa lebih nyaman, ya, berbeda dengan tidur siang. Ya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, ini juga adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, ya. Yang mana Allah menjadikan malam dan siang ini bukan hanya, ya, menciptakannya begitu saja, ada juga manfaat yang luar biasa. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin a'azani Allah wa iyyakum, ya. Karena waktu Isya sudah tiba, insya Allah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Mari kita cukupkan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.